Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 561, Pertempuran Qin Xuanzong. Menghadapi situasi ini, Qin Yin sedikit kewalahan. Di masa lalu, tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao yang dipenjara akan meletus sesekali, menghancurkan puncaknya. Tapi tidak pernah ada waktu seperti situasi saat ini, di mana 108 basis formasi semuanya mengirimkan getaran keras, dan bahkan api iblis yang mengerikan naik ke langit, menggulung energi seluruh langit luar. Badai energi yang dipicu di langit luar terlalu besar. Itu sangat besar sehingga bahkan jika masih ada banyak keberadaan tingkat alam surgawi dan alam manusia di Villa Gunung Mandat Surgawi, mereka semua ketakutan dan sangat ragu-ragu, dan mereka tidak berani melangkah maju untuk menekannya. Qin Yin melirik ke belakang. Ayahnya, Qin Xuanzong, telah membuat pengaturan terakhir akhir-akhir ini, tetapi dia diinterupsi sekali kemarin dan lagi sekarang. Sekarang kecelakaan itu terjadi lagi. Ayahnya belum keluar, yang berarti bahwa penempatan terakhir pasti telah mencapai saat yang paling kritis, dan sulit untuk keluar. Qin Yin menggigit bibir merahnya dan segera memerintahkan, gunakan semua kekuatanmu untuk menarik kekuatan arai besar Zhou Tian Xingdou dan tekan kekacauan yang disebabkan oleh serangan balik Chang Yao yang menantang maut. Mandat, Heaven Villa, telah merencanakan ini selama ribuan tahun. Kesuksesan sudah dekat. Setelah berhasil, Anda semua adalah pahlawan Villa Mandat Surgawi, dan Anda semua akan dapat menikmati kemuliaan ini, dan saya, Qin Yin, dengan ini berjanji bahwa saya dapat membawa Anda ke kota Tongtian di hutan belantara timur. Lakukan. Qin Yin berteriak keras dan memberikan tawar-menawar yang menggoda. Memasuki kota Tongtian di hutan belantara timur, kondisi ini langsung merangsang antusiasme sekelompok orang. Ketika dia tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya meledak satu demi satu, bergegas menuju puncak yang bergetar, ingin mengendalikan kekuatan arai besar Stardou Zhou Tian, dan kemudian menekan api iblis mengerikan yang meletus. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, puncaknya meledak. 108 rantai emas, seperti ular piton emas yang perkasa, melambai dari tanah. Ular emas menari dengan liar, dan kekuatannya menakutkan. Pukul, pukul, pukul. Rantai emas yang melambaikan dengan panik dan cambuk sembrono mengubah sekelompok pria kuat yang bergegas ke garis depan Villa Mandat Surgawi menjadi kabut darah. Ketakutan, orang-orang lainnya menjadi pucat, dan buru-buru berhenti bergegas ke depan, karena takut mereka juga akan tertiup menjadi kabut darah. Wah, wah, rantai emas, bergetar hebat dan meronta-ronta. Bukannya orang-orang dari Villa Mandat Surga ini tidak mendekat. Rantai emas mengambil inisiatif untuk menyerang dan sekali lagi meledakkan sekelompok orang kuat dari Mandat Surga Villa. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berbalik dan bergegas kembali ke sisi Qin Yin. Nona, perubahan ini benar-benar di luar kendali, dan kami tidak bisa menekannya sama sekali. Nona, cepat dan minta pemiliknya untuk keluar. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika ini terus berlanjut, kita semua harus mati. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Villa Mandat Surgawi buru-buru berteriak di depan Qin Yin, dan semua orang memiliki kengerian yang kental di wajah mereka. He Fang Xiao kecil, dia berani menyelinap ke Villa Takdir Surgawi, keluar dari sini. Pada saat itu, raungan terdengar. Qin Xuanzong muncul dengan kejam, wajahnya penuh amarah. Situasi ini jelas bukan lagi serangan balik Chang Yao yang sekarat, tetapi seseorang pasti telah menyusup ke Villa Mandat Surgawi dan memasuki bagian dalam arai besar Zhou Tian Stardou. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan dalam sekejap, burung ilahi gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan memuntahkan lautan api yang tak berujung. Pada saat yang sama, cacing gu yang mekar dengan kecemerlangan perak juga memiliki jet gas beracun yang menakutkan. 108 rantai emas tiba-tiba terjalin, dan mereka langsung berubah menjadi naga ilahi emas. Ini tidak seperti naga emas dalam bentuk, tetapi naga yang benar-benar memiliki pesona naga-naga emas. Ini adalah serangan menakutkan Yun Hao dan pembunuhan roh Yuan naga emas, dikombinasikan dengan arai besar Stardou Zhou Tian. Naga emas menghembuskan napas, langsung memadamkan api gagak emas berkaki 3, dan menghilangkan racun cacing gu yang bersinar perak. Cakar probe naga ilahi meraih dengan keras, dan mencubit gagak emas berkaki 3 di cakar naga.
Gagak emas berkaki 3 itu mengeluarkan teriakan kesakitan yang menusuk, dan kemudian hancur dengan keras, hanya menyisakan batu giok merah menyala seperti gagak emas berkaki 3 di cakar naga. Ini sebenarnya bukan gagak emas berkaki 3. Yun Hao tahu betul bahwa binatang ilahi Zhengjiao di Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah burung dewa gagak emas berkaki 3 dari periode kuno. Putra suci hutan belantara timur keluarga Qin berusia 1000 tahun jelas menerima hadiah dari tubuh burung ilahi gagak emas berkaki 3, dan memiliki gumpalan roh binatang ilahi, yang merupakan satu-satunya cara untuk menyempurnakan harta karun seperti itu. Tapi di bawah arai besar Zhou Tian Stardow dari peringkat surgawi yang dikombinasikan dengan kekuatan naga emas Yun Hao, itu hanya gumpalan esensi dari burung ilahi gagak emas berkaki 3, dan itu rentan. Klik. Cakar naga mengerahkan kekuatannya lagi, dan batu giok merah menyala itu hancur. Cacing gu yang mekar seperti kecemerlangan bulan perak juga ditakuti oleh kekuatan naga besar ini, dan tubuhnya yang menggeliat menegang, seperti panah perak yang ditembakkan, ingin melarikan diri kembali ke tangan Qin Xuanzong. Tetapi tanpa menunggu gu perak ini melarikan diri, ukuran naga dewa emas meroket lagi, berubah menjadi 1000 zang besar, dan langsung dengan gigitan nafas naga, gu perak yang mengerikan ini diledakkan menjadi bubuk. Qin Xuanzong mendengus, tubuhnya sedikit gemetar. Hancurnya batu giok esensi gagak emas berkaki 3 tidak berpengaruh padanya. Tetapi kehancuran Natal Silver Gu menyebabkan dia menderita banyak serangan balik. Meskipun hatinya mendidih dengan niat membunuh, dia tidak menyerang lagi, tetapi berteriak, "Siapa yang mulia? Bukan pilihan bijaksana untuk melawan Destiny Villa. Jika Anda bersedia muncul untuk berbicara, Destiny Villa dapat menunjukkan ketulusan terbesar untuk berdamai dengan Anda, tidak perlu bertarung sampai mati. Saat ini, berurusan dengan lawan tak dikenal ini bukan lagi hal yang paling penting. Dia bisa melihat bahwa, itu api iblis tak terbatas yang menggulung seluruh energi langit luar adalah Chang Yao memulihkan kekuatannya. Setelah Chang Yao pulih, konsekuensinya tak terbayangkan. Saat berikutnya, di bumi yang hancur, sosok Yun Hao naik ke udara. 1000 naga emas terbang berdiri dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, pupil Qin Xuanzong menyempit, dan mata orang-orang lainnya juga menatap Yun Hao. Dalam menghadapi momentum dan paksaan Yun Hao, bahkan Qin Xuanzong, yang telah memasuki alam Dao, mau tidak mau merasakan kerendahan hati di hatinya, seolah-olah orang di depannya yang mengendalikan naga emas adalah makhluk yang tidak dapat diganggu-gugat yang berdiri di atas langit. Qin Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Yang mulia memiliki sarana yang baik, tetapi yang mulia tahu apa konsekuensinya jika Anda terus membuat masalah?" Tanpa menunggu Yun Hao menjawab, Qin Xuanzong terus berteriak, "Yang mulia harus tahu Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan juga tahu Tanah Suci Xinjiang Selatan. Nenek moyang keluarga Qin saya adalah kepala tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur saat ini dan kepala pelindung Tanah Suci Xinjiang Selatan. Jika yang mulia mundur sekarang, saya, Qin Xuanzong, dapat membuat sumpah besar dan tidak menyalahkan masa lalu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Orang kuat yang telah memasuki alam Dao telah membuat sumpah yang besar, ini bukan lelucon. Jika ada ketidaktaatan, itu akan diserang balik oleh Dao besar langit dan bumi." Alasan mengapa Qin Xuanzong bersedia memilih untuk mundur adalah karena dia tidak bisa membawa Yun Hao untuk sementara waktu. Dia tidak bisa kalah. Kekuatan Chang Yao sedang pulih, dan itu dapat diperbaiki sekarang. Tetapi setelah beberapa saat, tidak akan ada kesempatan sama sekali, rencana 1000 tahun, dan kesuksesan akan hancur. Akibatnya, mereka tidak mampu membelinya. Yun Hao, yang berdiri di atas naga emas, tampak acuh tak acuh, dan dengan mendengus, pedang itu menunjuk langsung ke Qin Xuanzong, dan berkata dengan dingin, "Jangan katakan itu kamu. Bahkan jika dua orang lemah dari Tuan Suci Hutan Belantara Timur dan Tuan Suci Perbatasan Selatan ada di sini, jangan biarkan aku mundur setengah langkah hari ini." Wajah Qin Xuanzong sulit untuk melihat yang ekstrim, dan dia berkata, "Yang mulia, ini harus diperjuangkan." Yun Hao mendengus dingin, langsung mengendalikan naga emas 1000 zang, bergegas ke orang-orang Qin Xuanzong yang berdiri di depan Villa Mandat Surgawi, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bab 562, Tulang Jari Ilahi. Dalam menghadapi serangan kuat Yun Hao, Qin Xuanzong berteriak dengan marah, tiba-tiba melompat, dan menamparkan dengan kedua telapak tangan. Di tanah itu, aura kekuatan yang tak tertandingi memenuhi tanah antara langit dan bumi ini.
Seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi menjadi sangat berat. Berat, ini juga tercermin di tubuh Yun Hao. Qi dan darahnya, Yuan pedang, Del. Bahkan mata dan setiap pikirannya tampak ditutupi dengan belenggu yang berat. Ini adalah kekuatan Tao. Qin Xuanzong, pemilik villa mandat surgawi, adalah kekuatan untuk memasuki alam Dao. Apa yang telah dia kuasai adalah hukum gravitasi. Kekuatan aturan Dao, di atas vitalitas, merupakan bagian integral dari tatanan langit dan bumi, dan sangat kuat. Melihat kekuatan telapak tangan Qin Xuanzong hendak mengenai tubuh Yun Hao, naga emas 1000 zang di bawah kaki Yun Hao meledak dengan kekuatan naga tertinggi. Tubuh naga emas itu berguling, terjerat di sekitar Yun Hao, dan melarutkan aturan Dao gravitasi yang jatuh di tubuh Yun Hao. Klan naga adalah makhluk yang telah melampaui tatanan Dao besar. Keberadaan klan naga sama sekali tidak dibatasi oleh tatanan Dao besar. Ledakan, kekuatan telapak tangan. Qin Xuanzong mengenai tubuh naga emas 1000 zang, dan potongan-potongan sisik naga meledak. Tetapi naga emas 1000 zang bukanlah kehidupan dalam arti sebenarnya, tetapi roh primordial. Selama kekuatan Yun Hao belum habis, roh naga dapat terus mengembun. Dalam sekejap mata, sisik naga yang telah diledakkan oleh Qin Xuanzong telah tumbuh kembali. Yun Hao menebas dengan pedang. Naga emas 1000 zang langsung bergabung menjadi cahaya pedang besar yang tak terbatas, berubah menjadi ki pedang naga emas. Pedang naga emas ki megah, tajam, melintasi ruang, mengabaikan gangguan gravitasi, dan menebas di depan Qin Xuanzong dalam sekejap. 8 tinju surgawi yang sunyi. Qin Xuanzong meraung, kekuatan gravitasi Dao dituangkan ke dalam tinjunya, dan kedua tinju meledak serempak, dan keagungan yang brutal dan sunyi meletus, tinju bergetar, dan langit runtuh. Ki pedang naga emas. Yun Hao bertabrakan dengan 8 tinju surgawi sunyi Qin Xuanzong, memicu akibat badai yang menakutkan dan tak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga membuat semua orang di Villa Gunung Takdir Surgawi berdebar-debar dan takut, dan mereka tidak berani bergerak maju, karena takut tersapu oleh akibat pertempuran. Bahkan jika itu adalah keberadaan di tingkat alam surgawi dan manusia, dia tidak berani ditabrak oleh akibat badai, dan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sedangkan untuk alam surgawi dan manusia, bahkan jika dia berada di puncak fase hukum, dia akan mati jika dia menyentuhnya. Tidak ada kemungkinan kedua. Qin Yin, gunakan senjata leluhur untuk menekan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao, dan selesaikan anak kelinci ini untuk ayahmu dulu. Qin Xuanzong mengayunkan tinjunya dan menunjukkan seni bela dirinya yang kuat untuk bertarung sengit dengan Yun Hao. Tapi dia tidak melupakan hal terpenting saat ini, dan dia tidak boleh membiarkan Chang Yao terus pulih. Jika tidak, bahkan jika dia membunuh anak di depannya, tidak ada gunanya. Setelah tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao pulih, itu tidak hanya sesederhana menghancurkan rencana Villa Mandat Surgawi mereka yang berusia 1000 tahun, semua yang ada di Villa Mandat Surgawi harus dihancurkan di tangan Chang Yao. Ekspresi Qin Yin serius, dan dia segera berbalik, menghadap Villa Mandat Surgawi, dan berlutut. Qin Yin, keturunan keluarga Qin, tolong turun dengan kekuatan senjata leluhur untuk menekan kekacauan ini. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat bahwa di tangan Qin Yin, dia tiba-tiba mengeluarkan belati, dan belati itu ditarik dengan keras ke telapak tangan yang lain. Kulit telapak tangan yang halus terkoyak. Darah merah langsung menodai seluruh telapak tangannya, menetes ke tanah. Telapak tangan Qin Yin, yang benar-benar merah dengan darah, disegel dan ditekan ke tanah. Tiba-tiba, garis berwarna darah yang padat menyebar dari titik di mana telapak tangannya menyentuh tanah, dan garis-garis berwarna darah ini memancarkan aura iblis dan roh yang sangat aneh, dan bergegas ke bagian dalam Villa Mandat Surgawi. Ledakan. Segera setelah itu, aura kekerasan yang tak tertandingi muncul dari Villa Gunung Mandat Surgawi. Sebuah barisan perlahan terbang di atas Villa Mandat Surgawi. Di sekitar barisan ini, rune padat muncul, dan setiap rune melepaskan aura yang sangat dingin. Ini adalah artefak leluhur dari Mandat Villa Surga. Palangnya, ini, yang telah dikorbankan dengan cara khusus, telah berubah menjadi senjata yang menyeramkan. Begitu tulang jari keluar, semua orang di Villa Gunung Mandat Surgawi menghela nafas lega. Mereka juga baru tahu bahwa ada senjata leluhur yang begitu menakutkan di Villa Gunung Mandat Surgawi. Merasakan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan, mereka yakin bahwa dengan benda ini,
kekacauan hari ini pasti akan ditekan. Yun Hao, yang bertarung sengit dengan Qin Xuanzong, terkejut. Dia sangat akrab dengan Palankes itu. Itu adalah Falang dari Dewa Istana Surgawi. Di kehidupan sebelumnya, dia membunuh Istana Surgawi dan menebas para dewa dengan pedang, dan nafas salah satu dewa persis sama dengan nafas tulang jari ini, tanpa perbedaan sedikit pun. Jelas, ketika dia berhasil membantai para dewa, dan setelah mayat para dewa dipatahkan, tulang Palankes ini akhirnya jatuh ke tangan putra suci hutan belantara timur atau gadis suci Xinjiang Selatan ribuan tahun yang lalu. Mereka berdua bekerja sama untuk menekan Chang Yao, dan mereka memiliki ketamakan yang kuat untuk 9 keterampilan iblis penjara Chang Yao, dan mereka tidak mau melaporkan masalah tersebut, jadi mereka menciptakan villa mandat surgawi dan diam-diam mengorbankan tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao. Untuk berjaga-jaga, mereka juga meninggalkan sepotong tulang jari dewa di mandat, villa surga. Tulang jari para dewa dipanggil oleh Qin Yin, dan aura jahat yang dipancarkan sangat menakutkan dan kuat, dan saat berikutnya, sekelompok pria yang baru saja menghela nafas lega dari villa gunung mandat surgawi tiba-tiba memiliki ekspresi ngeri yang ekstrim di wajah mereka. Di falang ini, kekuatan menelan meletus. Ledakan kekuatan menelan secara langsung menyerap ki dan darah mereka, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuh para biksu villa gunung mandat surgawi mengering dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru beberapa napas. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri di alam surga dan manusia, ki dan darah diserap, dan vitalitasnya menghilang. Di permukaan barisan yang menyerap sejumlah besar ki dan darah, ada daging dan darah yang samar. Qin Yin berdiri di tengah tumpukan mayat kering, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, tetapi untungnya, tulang jari ini tidak menyakitinya, tetapi berdesir dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, aura yang sangat suram dan kekerasan di tubuh Qin Yin tampak mendidih. Niat membunuh tanpa batas meletus. Meskipun tidak ada lagi kehendak para dewa di palang ini, naluri yang tersisa di dalamnya juga merasakan nafas Yun Hao. Anda harus tahu bahwa Yun Hao di kehidupan sebelumnya yang memenggal kepala dewa milik tulang jari ini. Naluri di falang mendorong kekuatan untuk meledak dengan keras, mengendalikan tubuh Qin Yin, dan kemudian membunuh Yun Hao. Qin Xuanzong dan Qin Yin, ayah dan anak perempuan tercengang. Mereka menanyakan senjata leluhur. Rencana awalnya adalah Qin Xuanzong menjerat Yun Hao, dan Qin Yin mengendalikan falang untuk menekan Chang Yao yang dibangkitkan. Akibatnya, tulang jari memasuki tubuh Qin Yin, tetapi sama sekali tidak dikendalikan oleh Qin Yin. Ledakan, Qin Yin, yang memasukkan sepotong tulang jari ilahi ke dalam tubuhnya, membunuh di depan Yun Hao, dan telapak tangannya yang ramping ditampar, dan dengan keras, dia benar-benar menghancurkan tubuh 1000 naga emas. Sosok Yun Hao terbang mundur tak terkendali. Melihat ini, Qin Xuanzong segera membuat keputusan, karena Qin Yin menyeret pria sulit ini dengan tulang jari leluhurnya, maka dia langsung mundur dari pertempuran untuk menekan pemulihan Chang Yao. Qin Yin diberkati oleh kekuatan falang para dewa, dan serangannya sangat marah, menghancurkan naga emas 1000 zang yang telah disatukan kembali Yun Hao lagi dan lagi. Yun Hao berlumuran darah. Bentuknya menjadi sangat buruk. Efek samping dari melemparkan teknik rahasia pedang terbalik dan kekuatan mental yang terbakar sudah mulai meletus. Dia bisa merasakan bahwa, itu tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao masih sedikit kurang dari selesai. Waktu ini. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin Anda tidak membantu murid-murid Anda memenangkannya? Melihat itu, serangan Qin Yin datang lagi. Hati Yun Hao tenggelam ke dalam dantian dan bergegas menuju monumen ilahi dengan ganas. Bab 563, Dao Pedang Tak Terkalahkan di Kehidupan Masa Lalu. Pikiran Yun Hao bergegas menuju monumen ilahi di dantian. Untuk waktu yang lama, ia memiliki mentalitas yang sangat istimewa dan kompleks terhadap monumen ilahi. Jika bukan karena monumen ilahi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Selain itu, resep penciptaan primordial di monumen ilahi, serta keterampilan ilahi leluhur, semuanya adalah warisan kuno yang dapat mematahkan belenggu para dewa istana surgawi untuk mencegah umat manusia menjadi dewa. Di ruang di dalam monumen, ada sosok wanita kabur menyanyikan balada yang sunyi. Monumen ilahi juga terkait dengan kebenaran jiwa kuno di tubuh Han Qiansan. Monumen ilahi menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan generasi kaisar pedang yang telah menyapu dunia di kehidupan mereka sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang rahasia ini.
Dia memiliki rasa kagum yang samar terhadap monumen ilahi. Dia penasaran dengan rahasia monumen itu. Tapi hari ini, itu adalah momen terpenting setelah murid favoritnya Chang Yao beralih untuk mengolah keterampilan iblis 9 penjara. Jika tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao tidak dapat disempurnakan, maka semua kesulitan yang dialami Chang Yao dalam budidaya 8 tubuh iblis penjara di depannya akan kehilangan semua makna. Sebagai seorang guru, Anda tidak hanya harus berkhotbah dan memecahkan keraguan untuk murid-murid Anda, tetapi juga melindungi murid-murid Anda dari angin dan hujan. Oleh karena itu, Yun Hao tidak ragu untuk menggunakan monumen ilahi secara langsung. Bahkan jika biayanya tak terbayangkan, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Ledakan. Di bawah pengaruh pikiran Yun Hao, monumen ilahi yang terletak di dantiannya bergetar. Segera setelah itu, kekuatan mental Yun Hao berubah menjadi gelombang suara yang keras, yang terdengar di dantian. Jika kamu memasuki tubuhku, kamu harus digunakan olehku, dan apakah kamu setuju atau tidak, kamu harus keluar kepadaku hari ini. Saat berikutnya, kekuatan di dantian bergulir dengan ganas, langsung menutupi monumen ilahi dan membawa monumen ilahi keluar dari dantian. Luar. Qin Yin membawa kekuatan tulang jari roh ilahi istana surgawi, dan dia sudah membunuh di depan Yun Hao lagi. Dia meninju dengan ringan dengan telapak tangan, dan dalam kekuatan telapak tangan, sepertinya ada hantu istana megah yang muncul. Istana ini berdiri di atas 9 langit dan menghadap ke rakyat jelata. Itu adalah istana surgawi yang menekan keberuntungan umat manusia, dan itu adalah habitat kelompok dewa yang telah memberlakukan lapisan belenggu pada umat manusia. Di hantu istana surgawi, sebuah jari tiba-tiba menunjuk. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, alam semesta hancur, dan matahari, bulan, dan bintang runtuh. Jari dewa, ini ingin membunuh Yun Hao. Itu pada saat ini, sedikit cahaya meledak dari dantian Yun Hao, dan kemudian sebuah tablet batu menghalangi tubuh Yun Hao. Setelah prasasti itu meninggalkan dantian Yun Hao, itu berubah menjadi prasasti batu biasa. Di permukaan, tidak ada jejak nafas khusus, biasa dan biasa. Itu milik tipe yang dilemparkan di pinggir jalan, dan tidak ada yang mau melihat lagi. Qin Yin meletus dengan kekuatan menakutkan dari tulang jari para dewa, dan dengan keras menghantam permukaan monumen ilahi. Pemandangan aneh muncul. Kekuatan tulang jari para dewa, setelah menyentuh monumen ilahi, menghilang tanpa suara. Tidak, kekuatan tulang jari ilahi sama sekali tidak menyentuh monumen ilahi, dan itu dimusnahkan oleh aura tertinggi dalam kegelapan monumen ilahi. Dan itu baru permulaan. Saat berikutnya, masih belum ada fluktuasi kekuatan sedikit pun, dan tubuh Qin Yin terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan barisan yang terintegrasi ke dalam tubuh Qin Yin juga dikejutkan keluar dari tubuh Qin Yin. Falang, disematkan di udara oleh kekuatan tak terlihat. Di falang ini, masih ada naluri para dewa, dan di bawah dorongan naluri, ada kekuatan luar biasa yang mekar di falange. Bisa turun seketika. Klik. Tulang jari para dewa langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan monumen ilahi diam, tidak berbentuk dan substansial, tetapi dipindahkan dari dantian oleh Yun Hao, dan langsung meruntuhkan krisis besar. Berdengung. Pada saat ini, monumen ilahi akhirnya bergerak, dan dengan sedikit kejutan, itu berubah menjadi pita dan kembali ke dantian Yun Hao. Suara, seorang wanita yang sedikit tidak berdaya datang dari monumen ilahi, jangan ambil contoh mata. Yun Hao berkedip. Wanita misterius di ruang monumen ilahi memang dapat melihat segala sesuatu di dunia luar. Dengan kata lain, bukan karena dia tidak bisa terhubung dengan ruang monumen ilahi sebelumnya, tetapi wanita misterius itu tidak pernah menanggapi langkahnya untuk menjelajahi monumen ilahi. Yun Hao tidak terlalu memikirkannya, rahasia monumen ilahi bukanlah prioritas utama. Di sisi lain, Qin Xuanzong, pembangkit tenaga listrik dari alam Dao Villa Gunung Takdir Surgawi, menggunakan cara yang ampuh untuk menarik aturan Dao gravitasi yang agung, yang mencegah Chang Yao menjara energi surga luar dengan 9 keterampilan iblis neraka. Penyelamatan Chang Yao telah berhasil. Tubuh iblis neraka ke-9. Chang Yao berhasil dipromosikan, dan itu juga sangat penting. Yun Hao berteriak, Qin Xuanzong, jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuh putrimu. Begitu kata-kata ini keluar, ada petir di bawah kakinya, dan dia menginjak petir, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Qin Yin, yang telah kehilangan kekuatan tulang jari ilahi. Sebuah pedang menusuk dan dengan letupan,
bila pedang menembus tengkorak Qin Yin. Kekuatan, kontrolnya tidak pecah, jadi Qin Yin tidak mati, tetapi dia juga berada di garis antara hidup dan mati. Qin Xuanzong tiba-tiba menoleh, melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba pecah-pecah, dan pada saat yang sama, otaknya bingung. Apa yang terjadi? Qin Yin jelas mendapat kekuatan senjata leluhur, bahkan jika dia Qin Xuanzong, dengan ranah kultivasi alam Dao, kekuatan tempurnya tidak akan sebaik Qin Yin, yang telah memperoleh berkah dari senjata leluhur. Tapi mengapa ini terjadi? Qin Yin benar-benar menekan gambar lawan barusan, dan dia melihat semuanya. Dia benar-benar lega pada saat itu, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mencegah kekuatan Chang Yao pulih, tetapi itu hanya beberapa kedipan mata. Semuanya telah berubah. Jika kamu berani membunuh putriku, aku akan memecahmu menjadi 10.000 bagian. Qin Xuanzong meraung. Yun Hao mendengus dingin. Aku membunuh Qin Lai. Aku juga membunuhnya keluar dunia. Apakah menurutmu aku akan takut dengan ancamanmu? Apa? Di mata Qin Xuanzong, sepertinya ada api marah yang meletus. Ini kamu, dan anakku juga dibunuh olehmu. Yun Hao, ya dan apa? Dia hanya ingin mengulur waktu untuk Chang Yao, jadi dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dan jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Qin Xuanzong ini, tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao akan selangkah lebih dekat untuk dipromosikan ke kesempurnaan. Sudah sulit baginya untuk bertarung lagi dengan Qin Xuanzong, yang telah memasuki alam Dao, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memutar dan menunda waktu. Pedang terbalik, kekuatan spiritual yang terbakar, dua metode putus asa, sekarang memberinya reaksi yang sangat kuat. Selain itu, sebagian besar arai besar Zhou Tian Star Dao dihancurkan oleh Qin Yin, yang memiliki tulang jari para dewa di tubuhnya. Qin Xuanzong mengertakkan gigi dan berteriak, Yiner, pergilah dengan tenang, tunggu ayah menghentikan kekuatan Chang Yao pulih, dan kemudian bunuh dia untuk membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak melirik Qin Yin lagi, dan terus menyegel dengan kedua tangan, memanfaatkan kekuatan aturan gravitasi Dao, menekan energi yang dengan panik melonjak ke arah Chang Yao di langit luar. Ketegasan dan kekejaman. Qin Xuanzong membuat upaya Yun Hao untuk menunda waktu dengan kehidupan Qin Yin gagal. Dengan memutar pergelangan tangannya memegang pedang, pedang Yuan meledak. Ledakan, kepala. Qin Yin, bersama dengan jiwa mengetahui laut, dihancurkan oleh ujung tajam bersama-sama. Setelah membunuh Qin Yin, Yun Hao melangkah ke udara dan membunuh Qin Xuanzong. Meskipun kondisinya sudah sangat buruk, dan sebagian besar arai besar Zhou Tianxingdou telah dihancurkan, dia masih melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Tebasan pedang. Ki pedang naga emas meletus lagi. Qin Xuanzong mendengus dingin, sosoknya melintas, dan dia dengan mudah menghindari pedang ini. Sosok Yun Hao bergegas ke atas tanah yang runtuh, dan bila pedang menunjuk langsung ke Qin Xuanzong, dan tiba-tiba, momentum yang tak terlukiskan meresap dari tubuhnya. Udara, cahaya, vitalitas, kehidupan, kematian, pembunuhan. Napas yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju pedang panjang di tangan Yun Hao. Semua hal tampaknya diubah menjadi pedangnya. Ini adalah cara pedang di kehidupan sebelumnya. Setelah reinkarnasi dari memori reinkarnasi dihidupkan kembali, Yun Hao tidak pernah menggunakan kekuatan jalur pedang ini selama ini. Karena, ini adalah kendo yang unik di dunia, ya kendo terkuat di dunia. Setelah kekuatan jalur pedang ini digunakan, maka, jejak hidupnya pasti tidak akan lagi disembunyikan, dan dia akan dirasakan oleh para dewa istana surgawi, menyebabkan bencana tak berujung. Tapi hari ini, untuk Chang Yao, bahkan jika itu terungkap, jika Anda bahkan tidak dapat melindungi murid Anda sendiri, apa gunanya kelahiran kembali ini? Bab 564, Penjahat, Kaisar Tuan. Kekuatan pedang Yun Hao baru saja mulai terungkap, dan ada perubahan luar biasa di langit luar ini. Segala sesuatu di langit sepertinya menyatu menjadi pedangnya. Ruang di dalam monumen. Pria parubaya yang dibentuk oleh jiwa kuno awalnya bermeditasi dan bersila untuk mempersiapkan kepulangan terakhirnya, tetapi tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Sosok seorang wanita kabur muncul di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akhirnya mengerti, begitulah. Tidak heran jika Humane Society memilihnya, dia memang orang yang paling cocok untuk memimpin pemulihan kemanusiaan,
dan kemuliaan kemanusiaan zaman kuno pasti dapat diciptakan kembali dalam dirinya. Terran tak terkalahkan. Dalam pertempuran terakhir, umat manusia akan menang, dan umat manusia akan makmur. Qin Xuanzong, yang memiliki kultivasi alam Dao, memiliki wajah tanpa darah. Kekuatan, macam apa ini? Lawan jelas telah jatuh ke dalam periode kelemahan karena penggunaan teknik rahasia, dan sebagian besar arai besar Zhou Tian Star Dao telah hancur. Tetapi begitu aura pedang yang tidak dapat dijelaskan ini keluar, bahkan surga luar ini sepertinya akan menjadi pedang lawan. Aturan Dao gravitasi. Qin Xuanzong, dibandingkan dengan pedang Dao yang menakutkan ini, seperti semut yang merangkak di kaki raksasa. Anda, siapa kamu? Ini jelas bukan kendo yang bisa ada di dunia. Tidak mungkin ada kendo yang begitu mengerikan di dunia ini. Anda melakukan ilusi. Kamu pasti telah mengacaukan persepsi saya dengan cara yang tidak dapat melihat cahaya. Pemilik Villa Mandat Surgawi yang bermartabat, keberadaan yang kuat di alam Dao, pada saat ini, suasana hatinya bingung, 6 dewa tidak memiliki pemilik, dan pidatonya tampaknya sedikit tidak koheren. Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, adalah kehormatanmu untuk mati di bawah pedangku. Yun Hao mendengus dingin, tepat saat dia hendak menebas pedang ini. Tiba-tiba, api iblis yang sangat agung bergegas keluar dari tanah yang runtuh. Api iblis seperti gunung yang terbakar dan mendidihkan laut, perkasa dan kuat. Tuan, jika Anda membunuh orang muda seperti itu, biarkan murid-murid datang. Suara Chang Yao terdengar, dan segera setelah itu, tubuh yang menggulung api iblis mengerikan muncul di depan Yun Hao. Tubuh iblis neraka ke-9 akhirnya selesai. Dalam api iblis yang mendidih dan berjatuhan, gumpalan rune misterius dan kuat beredar, menafsirkan semacam makna tertinggi antara langit dan bumi. Sedikit kegugupan bisa terlihat jelas di wajahnya. Jelas, Chang Yao tahu konsekuensi seperti apa yang akan terjadi setelah tuannya menggunakan dao pedang terkuat di dunia selama berabad-abad. Sekarang tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao telah selesai, tujuan Yun Hao telah tercapai. Dia mengangguk, dan aura jalur pedang tertinggi langsung menghilang. Qin Xuanzong akhirnya menghela nafas lega, dan pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh ke dalam bayang-bayang kematian lagi. Aura kekuatan. Chang Yao setelah penyempurnaan tubuh iblis penjara ke-9 menggantikan aura pedang yang menakutkan dan tak terbatas dan api iblis mengerikan yang menenggelamkan Qin Xuanzong. Namun meski begitu, di hati Qin Xuanzong, kengerian dan ketakutan akan api iblis ini jauh lebih kecil daripada keterkejutannya. Tuan, Chang Yao memanggilmu, Guru. Tuan Chang Yao adalah orang yang tidak menghormati Tuhan dan menghujat para dewa puluhan ribu tahun yang lalu. Kamu, apakah Anda orang itu? Tidak, leluhur mengatakan bahwa orang itu telah menghujat para dewa, menderita hukuman ilahi, dan telah dihancurkan. Diam. Chang Yao tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Xuanzong. Matanya melonjak dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya, dan dia berteriak, penghujatan. Para dewa istana surgawi semuanya adalah sekelompok orang yang berbahaya dan kejam. Ketika tuanku melemparkan pedangnya dari langit dan membantai para dewa munafik, dia berjuang untuk umat manusia. Kuartet Tanah Suci, tetapi melupakan tugas umat manusia, dan bersedia menjadi anjing bagi para dewa istana surgawi. Kalian semua pantas mati. Hati Chang Yao sangat marah, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah keluar dan muncul tepat di depan Qin Xuanzong, lengan kanannya terentang, dan telapak tangannya langsung mencekik leher Qin Xuanzong. Rambut panjangnya menari dengan liar, rok hitam panjangnya meledak, dan api yang mengamuk melepaskan kekuatan yang menakutkan. Qin Xuanzong tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dicubit oleh leher Chang Yao dan terangkat ke udara. Klik, telapak tangan. Chang Yao mengerahkan kekuatan. Leher Qin Xuanzong hancur sedikit demi sedikit. Perseteruan 1000 tahun, sekarang baru permulaan. Suara Chang Yao terdengar lagi, dan dengan keras, itu benar-benar mencubit tubuh Qin Xuanzong. Jiwa Qin Xuanzong terekspos di udara. Tubuh jiwa ilusi berjuang keras. Saat berikutnya, tubuh jiwa Qin Xuanzong sepertinya berkomunikasi dengan langit dan bumi yang jauh. Diikuti oleh sosok laki-laki dengan aura mendominasi di tubuhnya, dan sosok wanita yang memancarkan temperamen dingin, tampaknya telah melintasi banyak ruang, dan muncul di sebelah tubuh jiwa Qin Xuanzong pada saat yang sama.
Tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao yang sempurna meletus dengan api iblis yang tak ada habisnya, benar-benar menutupi jejak keberadaan Yun Hao. Desahan terdengar dari mulut wanita dengan temperamen dingin itu. 1000 tahun, aku tidak mengharapkannya. Itu masih gagal, membiarkanmu melarikan diri. Aku menyesalinya, aku tahu seperti ini, aku seharusnya langsung membunuh tubuh iblis penjara ke-9-mu. Sosok pria itu mendengus dingin dan berkata, Chang Yao, sebelum kamu tidak memiliki kesatuan 9 neraka, kamu masih tidak bisa memicu badai. Kamu mungkin juga memberitahumu bahwa orang-orang kaisar sudah mencari tubuh iblismu untuk disembunyikan. Sendiri, Anda tidak dapat bersaing dengan kekuatan kaisar. Jika Anda melepaskan keturunan saya, mengambil inisiatif untuk datang ke kota Tongtian, dan menyerah kepada saya diam-diam dapat membantu Anda menyelesaikan integrasi 9 neraka. Seringai menghina yang tebal muncul di wajah Chang Yao. Qin Han, Miao Fenggu, kalian sepasang pria dan wanita anjing menungguku. Aku, Chang Yao, pasti akan membunuhmu dan membalas dendam 1000 tahun ini. Bukan hanya kalian berdua. Aku, Chang Yao, telah bersumpah kepada Dao Agung, penguasa suci hutan belantara timur, penguasa suci Xinjiang Selatan, penguasa suci wilayah barat, dan penguasa suci laut utara, aku harus membunuh. Adapun kaisar omong kosong itu, penjahat tak tahu malu yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak adil, dia tidak akan sombong lama. Saya tidak akan melepaskan semua orang yang berpartisipasi dalam perhitungan tuanku saat itu, dan semua orang yang berbaring di depan para dewa istana surgawi sebagai anjing. Kata-kata itu jatuh, dan kekuatan Chang Yao meledak lagi. Api iblis menghancurkan hantu jiwa Qin Xuanzong hingga dimusnahkan, dan pada saat yang sama, menghancurkan proyeksi garis keturunan Qin Han, putra suci dari hutan belantara timur ribuan tahun yang lalu, dan Miao Fenggu, putri suci Xinjiang Selatan. Chang Yao sengaja memperlambat kecepatan menghancurkan jiwa Qin Xuanzong, hanya untuk menarik proyeksi garis keturunan Qin Han dan Miao Fenggu. Dia menyembunyikan aura Tuan Yun Hao. Dengan cara ini, perhatian Qin Han dan Miao Fenggu dapat sepenuhnya terfokus padanya sendiri. Meskipun dia tidak bertanya, dia tahu bahwa Shizun seharusnya telah menjalani reinkarnasi dan kultivasi kembali, dan Shizun masih dalam masa pemulihan kekuatan, di mana Chang Yao akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi Shizun. Setelah melenyapkan musuh, Chang Yao membubarkan api iblis, mengambil inisiatif untuk terbang kembali ke wajah Yun Hao, menundukkan kepalanya, dan berkata, tolong juga minta tuannya untuk memaafkan murid atas pernyataannya yang sewenang-wenang barusan. Yun Hao tahu niat Chang Yao dan berkata, kamu adalah murid guru yang paling dicintai, bagaimana guru bisa menyalahkanmu? Kemudian, kata-kata Yun Hao berubah tajam dan berkata, rintangan jahat itu, mengaku sebagai kaisar. Rintangan jahat yang dia katakan di mulutnya secara alami mengacu pada Yang Tianhua, murid pertama dari kehidupan sebelumnya. Bab 565, Tulang Pedang, Janji. Ketika datang ke rintangan jahat Yang Tianhua, Yun Hao tidak menunjukkan kepahitan dan kebencian. Karena hal-hal ini sudah menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Bersihkan saja portalnya. Chang Yao, murid yang paling tertekan di bawah kursinya, sekarang berdiri di depannya, dan dia sudah sangat lega dan puas. Chang Yao mendengus, mengangguk berat, menggertakkan giginya, dan berkata, Tuan, ketika Anda membunuh istana surgawi, Yang Tianhua, itu, segera bersatu dengan penguasa suci dari 4 penjuru untuk menghancurkan formasi yang Anda atur di alam surgawi. Sedemikian rupa sehingga ketika tuannya bertarung di istana surgawi, dia tidak bisa mendapatkan berkah dari formasi pertempuran Shizun untuk membantai para dewa. Tetapi setelah berita Abu Shizun juga datang, Yang Tianhua segera mengendalikan semua yang ditinggalkan Shizun di alam cakrawala. Dia dan penguasa suci dari 4 penjuru telah menjadi antek di depan para dewa istana surgawi. Dengan dukungan dari istana surgawi, kelompok antek ini memulai pembantaian besar-besaran, hampir membunuh orang-orang di cakrawala yang mengetahui rahasia perang saat itu. Kemudian, Yang Tianhua dikanonisasi oleh istana surgawi dan menjadi yang disebut kaisar. Yun Hao mengangguk dan berkata, pamanmu menciptakan aula seni bela diri di hutan belantara timur, apakah kamu memiliki banyak kontak dengannya? Chang Yao, sejak saya dipindahkan ke keterampilan iblis 9 penjara, Paman telah membantu saya di beberapa momen penting, seperti biasanya, saya hampir tidak menghubungi Paman tetapi 1000 tahun yang lalu,
Paman Di tiba-tiba berinisiatif untuk menghubungi saya, dan dia sepertinya sedang terburu-buru saat itu. Mata Yun Hao berkedip. Dia telah mendengar Xia Xuan mengatakan sebelumnya bahwa Chang Yao dan Di Fei memiliki hubungan tertentu. Dia juga mengetahui dari mulut Lin Xie bahwa sebelum Di Fei pergi ke jurang, permaisuri Qinglan berwajah merah di kehidupan Yun Hao sebelumnya telah mencarinya. Tapi tidak ada yang tahu mengapa Di Fei pergi ke jurang sendirian, dan dengan tegas memutuskan untuk tinggal selama 1000 tahun. Di Fei pasti memiliki alasan yang sangat penting untuk memasuki jurang. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia benar-benar menghadapi bahaya, dan dia pasti bisa keluar dari jurang. Tapi dia, bahkan dengan mengorbankan nyawanya, dia tidak pernah menyerah dan telah mendukung di jurang. Apakah pamanmu menemukanmu? Apakah dia memberitahumu bahwa dia akan memasuki jurang? Chang Yao mendengus dan berkata, Paman Di sangat cemas. Tetapi dia tidak memberitahu saya alasannya. Dia datang kepada saya untuk meminta saya memberinya tulang pedang Shizun. Yun Hao tampak bingung. Tulang pedang adalah salah satu pencapaian kehidupan sebelumnya setelah pedangnya selesai. Tapi tulang pedang selalu ada padanya. Ketika dia membunuh istana surgawi, tulang pedang mengikuti, dia jatuh di istana surgawi, dan tulang pedang seharusnya jatuh di istana surgawi. Chang Yao segera menjelaskan, Shizun tidak tahu. Saat itu, Yang Tianhua menjadi antek istana surgawi, dewa istana surgawi, dan memberinya tulang pedang Shizun. Bagaimana murid itu bisa melihat bahwa tulang pedang tuannya dicemari oleh Yang Tianhua? Jadi, murid itu merencanakan dan mengambil tulang pedang dari tangan Yang Tianhua, dan dalam pertempuran itulah saya mengungkap keberadaan saya, dan kemudian dikejar dan dibunuh oleh Yang Tianhua sepanjang jalan, dan akhirnya ketika saya tidak punya pilihan, saya memusnahkan ki fisik asli dan dipindahkan ke keterampilan iblis 9 penjara. Kemudian, tulang pedang Shizun selalu ada di tanganku. Paman Di menanyakan tulang pedang tuannya. Tetapi ketika saya menanyakan alasannya, dia tidak pernah berkata. Saya tahu bahwa Paman Di dan Shizun adalah saudara dalam hidup dan mati, dan saya bisa mempercayainya, jadi saya menyerahkan tulang pedang itu kepada Paman Di. Ketika Paman Di mengambil tulang pedang Shizun, dia juga berkata bahwa jika keterampilan iblis 9 neraka saya selesai, jika dia belum keluar dari jurang, biarkan saya memastikan untuk memasuki jurang untuk membantunya. Jelas sekali. Kebenaran tentang masuknya Di Fei ke jurang, bahkan Chang Yao tidak tahu. Apa sebenarnya alasannya, terkait dengan permaisuri Qinglan, dan membawa tulang pedang dari kehidupan sebelumnya. Yun Hao jatuh ke dalam keadaan berpikir, tetapi dia tidak pernah memikirkan penjelasan yang masuk akal. Tuan, Chang Yao berbicara, menarik pikiran Yun Hao kembali. Yun Hao mengumpulkan banyak pikiran dan berkata, Paman senior Anda masih berada di jurang sejauh ini, dan dia telah menghadapi masalah besar, dan bahkan segel akta yang dia tinggalkan di aula bela diri tidak dapat lagi dipertahankan. Ekspresi Chang Yao serius, dan dia berkata, Tuan, tubuh iblis neraka ke-9 saya telah disempurnakan. Saya akan pergi ke tempat tersembunyi dari 8 tubuh iblis sempurna lainnya untuk menyelesaikan integrasi 9 tubuh neraka. Tuan yakinlah, ketika saya bersatu di 9 penjara, saya akan segera memasuki jurang, menemukan Paman Di, dan membantunya menyelamatkan hari. Tuan, ikutlah denganku. Aku menyembunyikan tempat 8 tubuh iblis penyempurnaan di depanku. Itu benar-benar aman, penguasa suci dari 4 penjuru tidak dapat menemukannya. Rintangan jahat yang Tianhua tidak dapat ditemukan, bahkan Dewa Istana Surgawi tidak dapat menemukannya. Dia sangat gelisah. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Shizun saat ini masih pada level yang sangat rendah. Oleh karena itu, dia ingin membawa tuannya bersamanya dan melindungi tuannya sepanjang waktu. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pergi untuk menyelesaikan integrasi 9 penjara terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk mencari seorang guru setelah kamu memiliki kesatuan 9 penjara, dan kemudian guru akan memasuki jurang bersamamu. Chang Yao berpikir sejenak dan berkata, oke, aku mendengarkan Shizun untuk semuanya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, pintu masuk tanah suci hati pedang Shizun saat itu jatuh di bawah kendali gerbang Wanjian hutan belantara timur. Saat itu, aku mencoba untuk mengambil tanah suci Kenshin, tetapi aku gagal. Ruang tanah suci hati pedang telah benar-benar berubah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan area di mana gerbang 10.000 pedang berada, dan gerbang 10.000 pedang cukup layak. Pada kenyataannya,
Mereka masih diam-diam didukung oleh Paman Di dan menyatukan kekuatan Istana Bela Diri untuk melawan kekuatan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Jadi murid itu tidak menghadapinya. Mengenai hubungan antara Gerbang 10.000 Pedang dan Tanah Suci Hati Pedang, Yun Hao mengetahui sesuatu melalui Wei Donglin, penyuling pertama kota Tiambao. Dia juga mengetahui bahwa Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga tampaknya telah menemukan rahasia Tanah Suci Kenshin dan mengincar Gerbang 10.000 Pedang. Ternyata Gerbang 10.000 Pedang juga didukung oleh Di Fei. Yun Hao langsung mengetahui pengaturan Di Fei. Markas besar Istana Bela Diri yang dia dirikan adalah untuk menghadapi Tanah Suci Hutan Belantara Timur di kota Tongtian, dan diam-diam, mendukung pasukan di daerah sekitar kota Tongtian, membentuk aliansi untuk secara komprehensif melawan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Yun Hao tidak melanjutkan topik ini, tetapi berkata, Xia Xuan, murid yang kamu terima ribuan tahun yang lalu, sekarang telah kembali ke posisi Kaisar Xia dari kerajaan kuno Xia besar, kamu bisa pergi dan menemuinya. Chang Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin menunda lebih lama lagi, Si Zun sudah kembali, saya harus menyelesaikan integrasi 9 penjara sesegera mungkin, sehingga saya dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi badai masa depan dengan Si Zun. Bahkan jika dia pergi menemui Xia Xuan sekarang, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 hari untuk datang dan pergi. Tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan 1 hari pun. Selesaikan 9 penjara 1 hari sebelumnya, dan kemudian Anda akan dapat memiliki master penjaga yang kuat 1 hari sebelumnya. Dia takut. Saya kehilangannya sekali, dan saya menyadari betapa menyakitkannya itu. Sesaat kemudian, Chang Yao dan Yun Hao meninggalkan dunia luar bersama. Ledakan, badai luar angkasa yang menakutkan bergejolak, dan surga luar angkasa dari Villa Gunung Mandat Surgawi ini hancur total. Chang Yao berbalik menghadap Yun Hao, membungkuk kepada Yun Hao, dan berkata, Tuan, murid akan pergi ke 9 penjara dulu, Anda. Pastikan untuk berhati-hati, murid akan bergegas dan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Yun Hao mengangguk dan berkata, silakan. Chang Yao berbalik selangkah demi selangkah, enggan menyerah, karena takut itu akan sama seperti sebelumnya. Jika Anda mengucapkan selamat tinggal, itu akan menjadi puluhan ribu tahun. Yun Hao menatapnya, tersenyum lega, dan berkata, gadis konyol, kali ini, tidak akan sama seperti sebelumnya. Ngomong-ngomong, pedang ini milikmu, ambil kembali dan gunakan. Saat dia berbicara, Su Xinjian melepaskan tembakan dari tangannya. Chang Yao mengambil pedang, dan emosi tak berujung muncul di hatinya. Chang Yao mengangguk berat, lalu mengambil keputusan, dan langsung meledak dengan kecepatan tercepat, dan pergi. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Tuan sudah kembali. Di masa depan, Anda dapat terus mengikuti kiri dan kanan tuannya. Penyiksaan neraka ke-9 yang mengolah keterampilan iblis 9 neraka. Semuanya sepadan. Bab 566, Aula Utama akan datang. Kota Kekaisaran Xia besar. Kecuali Xia Xuan, yang tahu bahwa Yun Hao telah pergi dan pergi ke langit luar. Semua orang mengira bahwa Yun Hao masih di istana dan tinggal di ruang kultivasi. Meskipun Xia Xuan sangat gugup dan khawatir di dalam hatinya, dia tidak pernah menunjukkannya di depan siapapun, semuanya seperti biasa. Hari ini, Xia Xuan duduk di aula istana, jari-jarinya yang cantik dan halus dengan lembut meremas dahinya. Setelah kembali ke tahta Kaisar Xia, ada begitu banyak hal sehingga dia merindukan untuk memiliki sekelompok doppelganger. Dia baru saja memecat pejabat sipil dan militer yang datang untuk membahas masalah ini, dan semua pelayan istana dipanggil, duduk sendirian di tahta Kaisar Xia. Anak, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan, kata Xia Xuan dalam hati. Saat itulah itu terjadi. Wakil aula istana bela diri, yang telah tinggal di kota kekaisaran, datang ke aula utama. Kaisar Xia, Zhang Tao dengan sopan memberi hormat. Xia Xuan memandang Zhang Tao dan berkata, Wakil Master Aula Zhang adalah orang dengan jasa luar biasa di kerajaan kuno Xia besar, jadi tidak perlu memberi hormat kepada kaisar ini. Zhang Tao, jangan abaikan etiketnya. Saya datang kali ini karena saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Kaisar Xia. Xia Xuan, wakil Tuan Aula Zhang, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Zhang Tao, penguasa Istana Hutan telah mengirim berita bahwa utusan Aula Utama Istana Bela Diri telah tiba di alam cerah, dan penguasa Istana Lin bergegas ke kota Kekaisaran Xia besar bersama mereka, dengan utusan Aula Utama di sini.
kita tidak perlu khawatir tentang balas dendam Villa Mandat Surgawi lagi. Beberapa waktu lalu, Zhang Tao berkata kepada Yun Hao bahwa karena tekanan yang dibawa oleh Villa Mandat Surgawi terlalu besar, Lin Qi memikirkannya dan menimbangnya, dan mengirim permintaan bantuan ke aula utama Istana Bela Diri. Dengarkan ini, Xia Xuan sedang dalam suasana hati yang rumit. Secara alami adalah hal yang baik bahwa aula utama Istana Bela Diri datang untuk membantu. Tapi sekarang, Yun Hao pergi sendirian untuk berurusan dengan Villa Mandat Surgawi. Yun Hao tidak mempublikasikan berita ini, jelas dia tidak ingin orang lain tahu. Tapi suasana hati Xia Xuan yang rumit tidak menunjukkannya, tetapi menunjukkan ekspresi lega. Hebat, Villa Gunung Mandat Surgawi selalu menjadi gunung besar yang tergantung di atas kepala kita. Dengan bantuan utusan aula utama Istana Bela Diri, kita mungkin dapat membalikkan gunung ini dalam satu gerakan. Hanya saja, Childe telah mundur selama beberapa hari terakhir, dan seharusnya kultivasinya telah mencapai saat kritis. Bukannya dia tidak mempercayai Lin Xie dan Zhang Tao. Tetapi karena Yun Hao memilih untuk keluar tanpa mengkhawatirkan siapapun, Xia Xuan merasa bahwa Yun Hao pasti memiliki pertimbangannya, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Yun Hao menyembunyikannya. Setelah Zhang Tao datang untuk memberi tahu Xia Xuan tentang berita itu, dia meninggalkan aula istana. Xia Xuan mengerutkan kening. Jika utusan aula Istana Bela Diri benar-benar tiba, jika mereka ingin melihat Yun Hao, saya khawatir itu akan sedikit rumit. Saat itulah itu terjadi. Suara tenang terdengar di telinga Xia Xuan. Ada apa? Xia Xuan tampak tercengang, dan kemudian ada ekstasi di hatinya, dan dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan melihat ke pintu aula istana. Yun Hao kembali. Anak. Xia Xuan terbang ke pelukan Yun Hao. Yun Hao, masalahnya telah diselesaikan. Hati. Xia Xuan seperti gelombang badai. Arti dari kalimat ini adalah, Destiny Villa, apakah sudah terpecahkan? Sifat menakutkan dari Villa Mandat Surgawi, semua orang tahu di dalam hati mereka, ini adalah kekuatan transenden yang memiliki banyak alam surgawi dan manusia, dan bahkan mungkin yang telah melampaui alam surgawi dan manusia. Surgawi, Destiny Villa hilang? Xia Xuan bertanya dengan nada tidak percaya. Yun Hao mendengus dan berkata, semua orang di Villa Mandat Surgawi telah membayar harga hidup mereka untuk tindakan mereka. Xia Xuan, Childe, bagaimana dengan tuanku? Ketika datang ke Chang Yao, dia memiliki emosi yang campur aduk. Dia menantikannya, tetapi dia juga sangat khawatir. Menantikannya, wajar untuk merindukan tuannya. Saya khawatir karena dia adalah murid Shizun, tetapi dia tidur dengan Shizu. Yun Hao, tuanmu sedang terburu-buru untuk menyelesaikan integrasi 9 penjara, jadi dia tidak datang ke istana Xia besar bersamaku. Dalam hati Xia Xuan, dia tidak tahu apakah dia sedikit beruntung atau sedikit tersesat. Secara keseluruhan, itu membuatnya sangat terjerat. Tentu saja, dalam arah umum, dia bahagia, tuannya diselamatkan, Xia Xuan bahagia dari lubuk hatinya. Kemudian, Xia Xuan menyampaikan berita yang baru saja dibawa Zhang Tao ke Yun Hao. Setelah Yun Hao mengetahuinya, dia mengangguk. Tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar. Xia Xuan sangat menyadarinya, dan berkata dengan gugup, Childe, apakah kamu terluka? Yun Hao mendengus dan berkata, jika orang-orang dari aula utama aula bela diri datang, tahan mereka dulu dan tunggu aku keluar. Melemparkan pedang terbalik dan membakar kekuatan mental akan membawa efek samping yang besar. Selain itu, ketika Qin Yin dari Heavenly Mandate Mountain Villa menggunakan potongan tulang jari ilahi itu untuk menyerang, Yun Hao memang menderita beberapa benturan sengit secara langsung. Jika bukan karena tubuh roh tingkat atas dari tingkat penyempurnaan, yang membawa fisik yang kuat, tidak mungkin baginya untuk mendukungnya untuk kembali ke kota kekaisaran Xia besar terlebih dahulu, dan dia harus mencari tempat untuk menyesuaikan keadaannya sejak lama. Setelah bertahan sampai ke istana Xia besar, tubuh roh sempurna tingkat atas hampir mencapai batasnya. Xia Xuan, oke. Sesaat kemudian, Yun Hao memasuki ruang kultivasi, dan pada saat yang sama mengoperasikan teknik penciptaan primal dan keterampilan ilahi leluhur. Sebelum dia menyesuaikan keadaannya, dia tidak akan berhubungan dengan orang-orang di Istana Bela Diri. Aula utama Istana Bela Diri terletak di kota Tongtian, karena Master Aula utama di Fei pergi ke jurang, dan orang-orang di Aula utama Istana Bela Diri sangat putus asa. Dengan sarana tanah suci terpencil timur di kota Tongtian, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini,
dan bagian dalam aula utama Istana Bela Diri pasti telah disusupi ke dalam banyak bayang-bayang tanah suci terpencil timur. Qin Han, leluhur Villa Mandat Surgawi, sekarang menjadi kepala tetua tanah suci hutan belantara timur, dan Qin Han meninggalkan Villa Mandat Surgawi di kerajaan kuno Xia Besar. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang dari aula umum Istana Bela Diri akan datang ke kerajaan kuno Xia Besar untuk membantu menangani Villa Mandat Surgawi, bagaimana mungkin Qin Han tidak memiliki pengaturan sedikit pun? Oleh karena itu, di antara utusan dari aula utama Istana Bela Diri kali ini, saya tidak berani mengatakan bahwa ada 100% bayangan di tanah suci hutan belantara timur, tetapi ada juga kemungkinan ada 9 kali dari 10, jadi saya harus menjaganya. Sekarang, Villa Gunung Mandat Surgawi telah dihancurkan, dan Chang Yao lah yang terekspos di depan Qin Han, kepala tetua tanah suci hutan belantara timur, dan Miao Fenggu, kepala pelindung tanah suci Xinjiang Selatan, dan Yun Hao masih tersembunyi di belakangnya. Justru karena alasan inilah Yun Hao memutuskan untuk tidak menghubungi utusan aula umum Istana Bela Diri tanpa sepenuhnya menyesuaikan keadaannya, dan dia tidak boleh membiarkan pihak lain menyimpulkan sesuatu dari keadaannya sendiri. Saat teknik penciptaan primal dan keterampilan ilahi leluhur perlahan terbuka, Yun Hao secara bertahap menekan semua pikiran dan gangguannya. 2 hari kemudian, Lin Qi, penguasa Istana Bela Diri di kerajaan kuno Xia Besar, secara pribadi membawa 2 utusan dari aula utama Istana Bela Diri dengan nafas yang tak terduga keluar kota Kekaisaran Xia Besar. Salah satu dari mereka, dengan janggut panjang samar di dagunya, tampak sopan. Orang lain, dengan kulit gelap dan kekuatan yang kuat, bahkan jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, selama dia berdiri di sana, dia bisa menyebabkan rasa penindasan yang sangat kuat. Saya sangat menantikan untuk melihat jenius ini, perbuatannya, bahkan jika mereka mencapai inti hutan belantara timur, kota Tongtian, akan dapat bersinar. Memang, Yun Hao ini, bahkan jika dia ditempatkan di kota Tongtian, cahayanya tidak akan dibayangi oleh jenius lainnya. Lin Xie, jenius seperti itu, kamu seharusnya sudah memberitahu aula utama sejak lama. Ayo pergi, cepat dan masuk ke kota Kekaisaran Xia Besar ini, aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Lin Xie mendengus, dan kemudian membawa mereka berdua ke kota Kekaisaran Xia Besar. Setelah utusan dari 2 aula utama ini tiba di alam cerah, mereka terus mendesaknya, dan kedua utusan itu sangat mementingkan Yun Hao. Ini bagus. Setelah menyelesaikan masalah Villa Gunung Mandat Surgawi kali ini, biarkan Yun Hao pergi ke aula umum Istana Bela Diri kota Tongtian dengan 2 utusan aula utama. Langit dan bumi kerajaan kuno Xia Besar masih terlalu kecil untuk Yun Hao. Bab 567, Benih Kekuatan Ilahi, keluar dari adat istiadat. Lin Xie memasuki istana dengan 2 utusan dari aula utama Istana Bela Diri. Xia Xuan menyapa 2 utusan aula utama Istana Bela Diri dengan standar perlakuan tertinggi. Ketika mereka menyebutkan bahwa mereka ingin melihat Yun Hao, Xia Xuan langsung mengatakan bahwa Yun Hao telah mencapai momen kritis kultivasi dan saat ini sedang mundur mencoba menerobos. Lin Xie dan Zhang Tao sama-sama fokus pada Yun Hao. Karena Yun Hao ingin mundur untuk mencari terobosan, tentu saja tidak pantas untuk mengganggu, mereka berdua membantu berbicara, dan utusan dari aula utama Istana Bela Diri tidak dapat mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Yun Hao adalah orang dari Istana Bela Diri, mereka di sini bukan untuk bertemu musuh, tetapi untuk bertemu bintang masa depan Istana Bela Diri. Yun Hao sedang mundur dan berkultivasi, dan dia tidak dapat bertemu dengannya untuk saat ini, yang masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan seterusnya. Itu 7 hari. Di ruang pelatihan, daging. Yun Hao mengepul, ki dan darahnya memerah dan mengaum, dan setelah beberapa hari pemulihan, kerusakan pada tubuhnya yang disebabkan oleh teknik rahasia pedang terbalik telah disesuaikan. Tubuh fisik, ini sekali lagi mendapatkan kembali vitalitas kuat yang seharusnya dimiliki oleh tubuh roh tingkat atas, dan selain itu, roda kehidupan di dalam roda hidup dan mati juga dipenuhi dengan energi kehidupan. Di lautan pengetahuan, kekuatan spiritual emas melonjak lapis demi lapis, seperti sepotong ombak emas, melonjak, dan kekuatan spiritual yang terbakar di langit luar hari itu juga telah pulih sepenuhnya. Keadaan, keseluruhan Yun Hao kembali ke puncak, dan saat berikutnya, dia menghentikan sementara pengoperasian keterampilan ilahi leluhur, dan semua energinya difokuskan pada desakan teknik penciptaan primal. Ledakan,
Ledakan. Nafas agung, dalam daging dan darahnya, seperti semburan yang mengalir. Tubuh roh tingkat atas telah selesai beberapa waktu lalu, dan kali ini dia berencana untuk membuat dampak dan mencoba membuka pintu tubuh Dao di atas tubuh roh. Tanda promosi ke tubuh Dao adalah untuk memadatkan benih kekuatan supernatural dan melahirkan kekuatan-kekuatan supernatural fisik. Kekuatan ilahi adalah kekuatan khusus dalam latihan seni bela diri. Jenis-jenis kekuatan gaib melibatkan semua aspek. Ada penyusutan tanah menjadi inci, akhir dunia di tangan, telapak tangan guntur, menaburkan kacang ke tentara, memindahkan gunung dan laut, dan sebagainya. Misalnya, mengecilkan tanah menjadi 1 inci kekuatan magis, tampaknya hanya bergerak di antara inci persegi, tetapi ketika digunakan melawan musuh, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap tinggi, sulit untuk menangkap jejak gerakan lawan. Karena, pengerahan kekuatan supernatural tidak ada hubungannya dengan vitalitas, juga tidak ada hubungannya dengan aturan Dao Agung di dunia bawah antara langit dan bumi. Selama berabad-abad, mereka yang dapat melahirkan kekuatan gaib mengandalkan jumlah peluang. Arah budidaya kekuatan supernatural tidak dapat ditemukan. Tetapi metode penciptaan primordial adalah teknik kuno tertinggi yang berfokus pada jalan daging. Warisan ini memiliki misteri untuk dapat secara aktif menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan gaib. Benih kekuatan ilahi dapat dipadatkan di mana saja di dalam tubuh. Aura yang melonjak dan agung di tubuh Yun Hao sedang mencari lokasi yang paling cocok untuk memadatkan benih kekuatan ilahi saat ini. Saat aura agung ini menyapu berulang kali, Yun Hao akhirnya membuat keputusan. Dalam sekejap, aura yang menyapu tubuhnya dan mengalir langsung ke matanya. Di matanya, cahaya cemerlang meledak dalam sekejap. Tatapan itu mengembun, berubah menjadi substansi, seperti pedang Qi yang ditelan, meledak dengan aura yang tak tertandingi. Di bawah pengoperasian teknik penciptaan primordial, matanya meledak dengan perasaan yang sangat gatal, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menembus matanya dan muncul di dunia ini. Yun Hao dengan panik mengoperasikan Qi agung di tubuhnya, ingin memadatkan benih kekuatan ilahi sekaligus, mempromosikan tubuh Dao, dan kemudian memicu ruang di dalam monumen ilahi untuk mencari tahu rahasia monumen ilahi. Ledakan, ledakan, aura agung dengan keras berdampak pada mata, dan kekuatan misterius akan menembus belenggu dan perasaan lahir di dunia ini menjadi semakin intens. Dapat beroperasi untuk lusinan latihan Zhou Tian Agung, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih gagal memadatkan benih kekuatan supernatural. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan mengakhiri kultivasinya. Belum lama sejak saya dipromosikan ke penyempurnaan tubuh roh tingkat atas, dan jika saya ingin memadatkan benih kekuatan supernatural, saya masih kekurangan esensi fisik. Yun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Xia, semua orang tahu hubunganmu dengan Yun Hao, tidak nyaman bagi kami untuk mengganggu retret dan kultivasi Yun Hao, tetapi kamu seharusnya baik-baik saja, kan? Saya harus merepotkan Kaisar Xia untuk pergi dan memberitahu Yun Hao dan membiarkannya keluar. Utusan dengan janggut panjang samar di aula utama Istana Bela Diri berkata, mereka telah menunggu di istana selama 7 hari. Baru di awal, tunggu, tidak masalah, tidak ada salahnya menunggu beberapa hari. Tetapi 7 hari telah berlalu, dan Yun Hao bahkan belum menunjukkan tanda-tanda meninggalkan bea cukai, dan kesabaran mereka berangsur-angsur habis. Utusan kekar dari Istana Bela Diri juga mengangguk dan berkata, kami meninggalkan kota Tongtian kali ini dan datang ke kerajaan kuno Xia besar untuk membantu menangani vila mandat surgawi, tetapi sejauh ini, kami bahkan belum melihat bayangan vila mandat surgawi. Selain itu, kita tidak bisa tinggal di kerajaan kuno Xia besar sepanjang waktu, aula utama ada di sisi kota Tongtian, ada banyak hal yang perlu ditangani, dan hal-hal di sana, bahkan jika itu hanya masalah kecil, lebih penting daripada peristiwa besar di sisi kerajaan kuno Xia besar. Panggil Yun Hao keluar. Kami telah diperintahkan oleh wakil kepala aula dari aula utama, dan kali ini, kami harus membawanya ke kota Tongtian, sehingga dia dapat dibudidayakan dengan lebih baik di aula utama aula bela diri. Tidak masalah jika dia menunda retret dan kultivasi, ketika dia pergi ke kota Tongtian, dia bisa mendapatkan kompensasi berkali-kali. Lin Xie, 2 utusan. Lebih baik menunggu. Mata Zhang Tao berkedip, dan dia juga berkata, baru-baru ini, beberapa jejak telah ditemukan, yang diduga terkait dengan vila mandat surgawi, dan tolong minta kedua utusan untuk memberikan sedikit lebih banyak waktu.
mereka harus segera mendapatkan informasi yang tepat tentang Villa Mandat Surgawi, dan kemudian kita harus merepotkan kedua utusan untuk menekan Villa Mandat Surgawi. Xia Xuan juga berkata, kedua istana bela diri sedang terburu-buru, saya bisa mengerti. Tetapi Yun Hao berkata selama retret bahwa retret ini sangat penting, bahkan jika itu saya tidak bisa mengganggunya. Saya harap kalian berdua akan lebih toleran. Utusan, kekar dari aula utama tampak tidak senang, dan berkata dengan tidak sabar, "Oke, jangan bicara omong kosong, kamu tidak pergi, aku akan pergi kepadanya. Kami telah memberinya cukup wajah untuk menunggunya selama berhari-hari." Utusan dengan janggut panjang samar juga berkata, "Jangan khawatir, dengan kekuatan kami, bahkan jika kami mengganggu retret dan kultivasinya, kami tidak akan menyakitinya, dan kami dapat menjaganya tetap aman dan sehat." Keduanya jelas tidak mau menunggu lebih lama lagi, tampaknya sopan, tetapi pada kenyataannya, sangat kuat. Zhang Tao memandang Lin Xie. Lin Xie tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini, jadi dia segera berdiri dan berkata, kedua utusan itu, "Lin Xie, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, jika kita tinggal di sini selama 1 hari lagi, masalah di sana harus ditangani 1 hari kemudian, dan kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya." Xia Xuan menggigit bibir merahnya dan berkata, kedua utusan itu akan datang. Apakah kamu harus mengganggu mundurnya Yun Hao sekarang? Xia Xuan, kami telah memberimu banyak wajah, kuharap kamu juga akan lebih menarik. Kalimat ini, bahkan Xia Huang yang sopan tidak berteriak. Xia Xuan memikirkan saran Yun Hao sebelum mundur, dan kekuatan milik kaisar meletus di tubuhnya. Kedua utusan dari aula utama istana bela diri mendengus dingin, dan mata mereka menjadi tajam. Lin Xie dan Zhang Tao buru-buru bergegas ke tengah. Pada saat ini, suara tenang terdengar di telinga semua orang. Retret ini agak lama, jadi aku sudah lama menunggumu. Bab 568, menyebarkan, pergi. Suara Yun Hao terdengar, dia datang ke arena dengan ekspresi tenang, menatap Xia Xuan dengan tidak gugup, dan kemudian menyapa Lin Xie dan Zhang Tao. Siapa keduanya? Yun Hao sudah menebak identitas kedua orang ini, tetapi pura-pura tidak tahu. Lin Qi segera memperkenalkan, ini adalah utusan istana bela diri, Wen Sanming, dan ini juga utusan istana bela diri, Lu Gang. Wen Sanming adalah pria dengan janggut panjang yang samar. Yang kekar dan mengesankan adalah Lu Gang. Mata Yun Hao berkedip, dan kemudian dia berkata, ternyata itu adalah utusan aula utama, dan itu tidak sopan. Saat dia berbicara, dia tidak rendah hati atau sombong, dan melengkungkan tangannya. Wen Sanming dan Lu Gang sama-sama menatap Yun Hao. Wen Sanming, ya, muda dan menjanjikan, instrumennya tinggi, sekilas, itu adalah naga dan phoenix di antara orang-orang, tidak heran ia dapat memiliki reputasi yang begitu gemilang di negara kuno Xia besar. Ayo pergi, ikuti kami ke kota Tongtian, masuk ke aula utama akan mengolah Anda dengan baik, saya percaya bahwa dengan dukungan sumber daya aula utama, tidak akan lama lagi Anda dapat bersaing dengan Tian Jiaotop yang sebenarnya di kota Tongtian, dan menjadi terkenal. Yun Hao, utusan Wen, saya juga ingin pergi ke kota Tongtian untuk memasuki aula utama untuk berkultivasi, tetapi pemberontakan Villa Gunung Mandat Surgawi belum terselesaikan, jadi saya tidak bisa pergi sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja. Bahkan jika ada putra bayangan dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur di antara Wen Sanming dan Lu Gang, tidak mungkin untuk menebak bahwa jatuhnya Villa Mandat Surgawi ada hubungannya dengan dia. Lu Gang, jangan khawatir, begitu banyak hari telah berlalu, dan tidak ada seorang pun dari Villa Mandat Surgawi yang pernah muncul lagi. Entah Villa Gunung Mandat Surgawi ini sebenarnya tidak sekuat yang Anda pikirkan, atau mereka telah mengetahui bahwa aula utama Istana Bela Diri mencampuri urusan kerajaan kuno Xia besar dan takut. Mereka bersembunyi, dan Anda tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Wen Sanming dan saya tidak bisa tinggal di kerajaan kuno Xia besar sepanjang waktu, bukan? Wen Sanming juga terus berbicara, dan berkata, dengan cara ini, Lu Gang dan saya masing-masing meninggalkan sepotong kekuatan yang berisi nafas aturan Dao kami, yang harus dianggap sebagai kejutan bagi Villa Mandat Surgawi. Jika setelah kita pergi, orang-orang dari Villa Mandat Surgawi berani keluar, dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh kita berdua, itu akan cukup untuk memaksa kembali mereka yang menganggur untuk memasuki alam Dao, dan ketika mereka memasuki alam Dao, mereka akan membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Lu Gang mengangguk, menatap Yun Hao, dan berkata, pengaturan ini dapat membuat Anda tidak khawatir, berkemas,
ikut kami sekarang, kami akan membawa Anda ke dunia yang lebih luas, untuk menghargai kemuliaan sejati dari hutan belantara timur. Keduanya tidak sabar untuk membawa Yun Hao pergi. Yun Hao, terima kasih dua utusan, saya bisa berangkat ke kota Tongtian hari ini. Tetapi saya tidak bisa segera pergi, saya harap kedua utusan itu akan memberi saya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Wen Sanming dan Lu Gang saling melirik. Wen Sanming mengangguk dan berkata, "Oke, beri kamu 1 jam, dan berangkat dalam 1 jam." Dan, kemudian, keduanya pergi. Xia Xuan, Lin She, dan Zhang Tao semua memandang Yun Hao. Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, "Katakan di tempat lain." Sesaat kemudian, mereka berempat datang ke ruang rahasia. Yun Hao, Tuan Istana Lin, apa asal-usul Wen Sanming dan Lu Gang di aula utama ini? Lin She, mereka adalah bawahan ayahku. Ayah Lin She adalah murid di Fei dan memiliki status yang sangat tinggi di aula utama Istana Bela Diri. Tapi, Lin She telah hilang selama 3 tahun dan dipenjara di Gua Iblis, dan ayahnya tidak bergerak sama sekali, dan bahkan Lin She berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada ayahnya. Namun, baru-baru ini Lin She meminta bantuan aula utama, dan 2 bawahan ayahnya datang ke pembangkit tenaga listrik Dao Realem secara langsung. Wen Sanming dan Lu Gang memberitahu Lin She bahwa ayahnya telah terluka parah beberapa tahun yang lalu dan telah pulih dari luka-lukanya, dan dia tidak punya waktu untuk mengurus dunia luar, dan sekarang dia hampir tidak pulih. Lin She memberitahu Yun Hao semua hal ini. Xia Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Lin, karena mereka berdua adalah bawahan ayahmu, mengapa mereka bahkan tidak memberimu wajah?" Zhang Tao juga berkata, "Dalam beberapa hari pertama, Wen Sanming dan Lu Gang benar-benar mempertahankan sikap yang sangat sopan terhadap Tuan Aula Lin, tetapi untuk beberapa alasan, dalam beberapa hari terakhir, sikap mereka telah sangat berubah." Lin She berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin aula utama Istana Bela Diri ada di kota Tongtian, dan memang ada hal-hal yang sangat penting yang menunggu mereka untuk kembali dan menanganinya." Pikiran Yun Hao berputar dengan cepat. Wen Sanming dan Lu Gang tidak memiliki sikap seperti itu terhadap Lin She pada awalnya, tetapi dalam beberapa hari terakhir, sikap mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Hitung waktunya. Nenek moyang keluarga Qin dari Villa Mandat Surgawi, kepala tetua Qin Han di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, jika dia ingin mengatur waktu bagi seseorang untuk menyampaikan berita, itu sebenarnya hampir benar. Qin Han tidak tahu bahwa Yun Hao telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghancurkan Villa Mandat Surgawi. Tapi, Wen Sanming dan Lu Gang, yang telah berada di kerajaan kuno Xia besar selama beberapa waktu, tahu bahwa Yun Hao telah membunuh Qin Lai, pewaris Villa Mandat Surgawi. Jika mereka adalah putra rahasia Qin dan Han, ketika mereka mengetahui bahwa pengaturan penting tuannya, Villa Mandat Surgawi, telah dihancurkan, tuannya sangat marah. Dalam hal ini, jika mereka dapat menyelesaikan masalah membunuh salah satu keturunan majikan mereka, mereka pasti akan bisa menyenangkan tuannya. Yun Hao memikirkan banyak detail. Wen Sanming punya masalah, atau ada yang salah dengan Lu Gang? Atau apakah keduanya mengalami masalah? Suara Xia Xuan terdengar, dia khawatir, dan berkata, "Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Lin She, kalau tidak, temukan cara untuk menunda mereka sebentar. Dan kemudian saya akan menghubungi markas besar Istana Bela Diri lagi dan menghubungi ayah saya." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, aku akan pergi ke kota Tongtian bersama mereka. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh Istana Bela Diri. Aku adalah orang dari Istana Bela Diri. Mereka tidak akan merugikan bagiku." Saya mengatakan ini untuk meyakinkan semua orang. Adapun meninggalkan kerajaan kuno Xia besar, itu sudah ada dalam rencana Yun Hao. Pintu masuk ke Tanah Suci Hati Pedang, yang didedikasikan untuk kultivasinya di kehidupan sebelumnya, jatuh di dalam gerbang 10.000 pedang, dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur tampaknya telah menemukan petunjuk, dan masalah ini harus ditangani, dan Tanah Suci Hati Pedang tidak dapat diperoleh oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dan, sangat penting baginya untuk bereinkarnasi dan membangun kembali serta menghancurkan penguasa suci Hutan Belantara Timur, dan sekarang sudah hampir waktunya untuk memasuki inti Hutan Belantara Timur dan bersiap untuk masalah ini. Selain itu, rahasia masuknya di Fei ke jurang masih belum jelas. Setelah Chang Yao bersatu, dia akan pergi ke jurang untuk memperkuat di Fei. Yun Hao telah memutuskan dengan Chang Yao, dan ketika saatnya tiba, mereka akan pergi ke jurang bersama.
Sebelum memasuki jurang, Yun Hao masih ingin terus menyelidiki. Jika dia bisa mengetahui alasannya, ketika dia pergi ke jurang, dia juga bisa membuat persiapan yang lebih tepat sasaran. Faktor-faktor ini ditakdirkan untuk meninggalkan kerajaan kuno Xia besar bahkan tanpa desakan Wen Sanming dan Lu Gang. Tentu saja, mengetahui bahwa kedua orang ini kemungkinan besar akan memiliki masalah, pilihan terbaik adalah tidak bersama mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam Dao, dan begitu mereka melakukannya secara langsung, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tapi hal-hal telah menjadi ini, jadi mari kita ikuti arus. Kemudian, Yun Hao menemukan Jin Yaner, kakeknya Jin Yuzong sudah pergi. Yun Hao memenuhi janjinya kepada Jin Yuzong dan menyampaikan satu set latihan peringkat surgawi kepadanya. Kemudian, Yun Hao menemukan Han Qiansan dan mempercayakan pengguang kepada Han Qiansan. Bahkan jika Han Qiansan meninggalkan istana Xia besar bersama pengguang, keberadaannya tidak diketahui. Pada akhirnya, Yun Hao menemukan pria gemuk itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Xiu. Pria gemuk, Saudara Yun, jangan khawatir, saya akan tinggal di kerajaan kuno Xia besar bersama Si Uer, terus mencari, kami akan menemukan telur besi, dan kemudian kami akan pergi kepada Anda. Keberadaan Si Feng tidak diketahui, tetapi mereka belum menyerah dalam pencarian. Dongfang Xiu juga bersenandung dan berkata, Kakak Yun, hati-hati. 1 jam berlalu. Meong. Kucing liar yang linglung yang bersembunyi di ruang kultivasi dibawa keluar oleh Yun Hao, dan dia membawa kucing liar itu ke Wen Sanming dan Lu Gang, yang sedang menunggu di gerbang istana, dan berkata, "Dua utusan, kamu bisa pergi." Bab 569, mereka ingin aku mati. Yun Hao hendak meninggalkan kerajaan kuno Xia besar dengan dua utusan dari aula utama istana bela diri. Xia Xuan, Lin She, Zhang Tao, Fatih, Dongfang Xiu dan yang lainnya datang untuk mengantar pergi. Lin Qi maju selangkah dan berkata, "Utusan Wen, utusan Lu, saya harus meminta kalian berdua untuk menjaga Yun Hao." Wen Sanming mendengus dan berkata, "Dia jenius. Bahkan jika dia mencapai kota Tongtian, dia tidak akan dimakamkan. Dia adalah bintang masa depan aula utama kita, tentu saja kami akan merawatnya." Lin She kemudian memandang Yun Hao dan berkata, "Yun Hao, saya pergi ke kota Tongtian, tidak seperti di kerajaan kuno Xia besar, Anda masih muda dan kuat, tetapi ambillah sedikit, saya memiliki liontin giok ini, Anda bawa bersama Anda. Jika ada sesuatu, hancurkan liontin giok, ayah saya akan dapat merasakan situasi Anda, dan dia akan membantu Anda keluar dari pengepungan." Di depan Wen Sanming dan Lu Gang, dia memberikan liontin giok kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil liontin giok itu, menyimpannya, dan berterima kasih padanya. Faktanya, ini adalah liontin giok biasa, tanpa fitur khusus. Lin She melakukan ini dengan sengaja, juga untuk mempertimbangkan keselamatan Yun Hao. Jika Wen Sanming dan Lu Gang, jika benar-benar ada masalah, liontin giok di tubuh Yun Hao ini bisa membuat mereka khawatir. Wen Sanming dan Lu Gang, mata keduanya melirik Yun Hao yang menyingkirkan liontin giok tanpa jejak, dan kemudian Wen Sanming berkata, "Ayo pergi, bawa kamu melihat langit yang lebih luas." Yun Hao mendengus, menatap Xia Xuan dan mereka, sentuhan emosi muncul di ekspresinya, dan kemudian berkata, "Semuanya berhati-hatilah, akan ada menstruasi nanti." Saat berikutnya, Yun Hao, Wen Sanming dan Lu Gang, menerobos ruang bersama dan pergi. Setelah mereka bertiga meninggalkan kota Kekaisaran Xia besar, mereka menuju ke timur, meninggalkan batas kerajaan kuno Xia besar. Wen Sanming mengusulkan untuk bergegas keluar dari kehampaan dan mendarat di pegunungan tandus. "Yun Hao, bukankah utusan sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Tongtian? Mengapa berhenti sekarang?" Wen Sanming memandang Yun Hao dan berkata dengan nada penuh arti, "Yun Hao, kami sedang terburu-buru, kami memang sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Tongtian, tetapi ada alasan lain. Ketika kami berangkat dari aula utama, kami juga mengambil misi. Tugas ini adalah untuk mengevaluasi Anda. Bagaimanapun, aula bela diri ada di seluruh hutan belantara timur, dan para jenius dari setiap aula cabang ingin memasuki kota Tongtian dan memasuki aula utama. Namun, tempatnya terbatas. Hanya kelompok jenius terbaik yang dapat memiliki kualifikasi untuk memasuki kota Babel di bawah perlindungan aula utama." Dalam berita yang dilaporkan Lin She ke aula utama, serangkaian pencapaian Anda dilaporkan dengan sangat rinci, dan jika semuanya benar,
Anda pasti tidak akan kesulitan memasuki kota Babel. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah laporan Lin Xie, dan menurut aturan, aula utama harus diverifikasi. Anda mungkin mengerti. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berkata, saya mengerti, saya bersedia menerima penilaian aula utama. Jika ada penilaian, Lin Xie tidak akan gagal untuk memberitahu sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa itu tiba-tiba diputuskan oleh Wen Sanming ini. Yun Hao menjadi semakin yakin bahwa mereka memiliki masalah besar. Jika bukan karena liontin giok yang diberikan oleh Lin Xie sebelum keberangkatan, yang menyebabkan mereka khawatir, Yun Hao merasa tidak akan ada penilaian sama sekali, dan mereka akan melakukannya secara langsung. Tentu saja, karena Yun Hao berani ikut dengan mereka, dia yakin dia bisa keluar dengan selamat di hadapan mereka. Sekarang, mereka ingin bermain trik, Yun Hao tidak peduli. Mereka hanya menemani mereka. Mereka tidak harus menghadapi bahaya dari dua pembangkit tenaga listrik ini di alam Dao. Mereka hanya keluar dari penilaian mendadak ini, dan jauh lebih mudah bagi Yun Hao. Wen Sanming kemudian berkata, Yun Hao, kalau begitu kamu tunggu di sini dulu, aku harus berdiskusi dengan Lugang dan membuat konfirmasi akhir dari detail penilaian ini. Yun Hao mengangguk, dimengerti. Wen Sanming melirik Lugang. Lugang segera mengerti dan mengikuti Wen Sanming ke samping. Wen Sanming, apa yang kamu lakukan? Lugang bertanya. Wen Sanming mendengus dingin dan berkata, apakah kamu tidak ingin membunuh Yun Hao? Lugang, tentu saja saya pikir, Villa Gunung Mandat Surgawi yang ditinggalkan Tuhan di sisi kerajaan kuno Sia besar ini telah dihancurkan, dan suasana hatinya pasti sangat buruk sekarang. Di tangan Yun Hao, ada hutang hidup Qinlai, keturunan Tuan. Jika Tuan tahu, bahkan jika Yun Hao pergi ke kota Tongtian, Tuan akan menghapusnya dan melampiaskan amarahnya. Jika kita bisa membunuh Yun Hao, itu bisa dianggap menyenangkan Tuhan, dan mungkin Tuhan akan mengirimkan banyak hadiah. Tapi Anda tidak tahu bahwa Lin Xie memberikan liontin giok kepada Yun Hao. Jika Yun Hao menghancurkan liontin giok, Lin Xiaofeng akan melihat semuanya di sini. Kita tidak bisa melakukannya. Begitu kita melakukannya, bagaimana jika kita membunuh Yun Hao? Kami terekspos, Lin Xiaofeng tidak akan membiarkan kami pergi, dan tidak mungkin bagi Tuhan untuk melawan Lin Xiaofeng demi kami berdua. Pada saat itu, kita akan ditinggalkan bidak catur. Hanya ada satu cara untuk mati. Tidak peduli seberapa besar hutan belantara timur, tidak akan ada tempat bagi kita. Wen Sanming mencibir dan berkata, untuk melakukan sesuatu, kita harus menggunakan otak kita, karena tidak nyaman bagi kita untuk melakukannya sendiri. Mari kita pinjam pisau untuk membunuh orang. Dalam perjalanan ke kerajaan kuno Gritsia, bukankah kita menemukan sekelompok iblis pengembara di sekitar sini? Kemudian, atur percobaan untuk Yun Hao, dan biarkan dia memasuki area aktivitas kelompok iblis pengembara itu. Dengan kekuatannya, dengan premis tidak memiliki formasi, datang ke beberapa klan iblis dari alam hukum sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Belum lagi, di antara kelompok klan iblis ini, yang terkuat setara dengan level alam surgawi dan manusia. Selama iblis menemukan Yun Hao, maka Yun Hao tidak akan memiliki cara untuk hidup. Bahkan jika dia menghancurkan liontin giok itu, bagaimana jika Lin Xiaofeng merasakan situasi di sekitarnya? Kami kembali ke kota Tongtian, dan langsung mengatakan bahwa kami menghadapi serangan iblis di jalan. Situasinya rumit. Yun Hao terpisah dari kami, dan sayangnya mati di tangan iblis. Mata Lugang tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, jika kamu ingin berbicara tentang otak, kamu masih utusan baikmu Wen Sanming. Hahaha, trik ini sangat luar biasa untuk membunuh orang dengan pisau, maka itu adalah keputusan yang sangat membahagiakan. Keduanya cocok, dan kemudian berjalan kembali ke sisi Yun Hao. Wen Sanming menyerahkan peta kepada Yun Hao. Di peta, dua area ditandai. Yun Hao, kita di sini sekarang. Wen Sanming menunjuk ke area yang ditandai, lalu menunjuk ke area lain, dan berkata, penilaianmu adalah tiba di sini dalam 3 hari. Yun Hao mengambil peta itu, meliriknya, dan berkata, dimengerti. Lugang, jangan ceroboh, anggap serius, kami percaya Anda dapat lulus penilaian ini, tetapi jika Anda terlalu ceroboh, Anda mungkin juga gagal dan gagal lulus penilaian, dan Anda akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kota Tongtian. Yun Hao mendengus. Wen Sanming, kalau begitu Lugang dan aku menunggumu pada akhirnya, bersikaplah baik, ini akan menjadi titik awal baru untuk hidupmu. Katakanlah.
Wen Sanming dan Lu Gang terbang pada saat yang sama dan menghilang tanpa jejak. Meong, kucing liar yang tergeletak di bahu Yun Hao datang dengan suara, dan suara terdengar di telinga Yun Hao. Kedua raja tua itu, sebelum mereka pergi, mereka hanya bersembunyi di dekatnya dan menatapmu. Yun Hao menjawab dan berjalan ke arah tujuan yang ditandai di peta. Kucing liar, Yun Hao, teriak Meong. Meong Ye memberitahumu sebuah rahasia. Meong Ye, aku baru saja mendengar mereka berdua berbicara. Yun Hao, mereka ingin saya mati, saya tahu. Kucing liar. Meong. Bab 570, mundur. Yun Hao mengambil kucing liar itu, di pegunungan dan pegunungan yang tandus, sesuai dengan rute penilaian yang dirumuskan untuknya oleh Wen Sanming dan Lu Gang. Kucing liar yang bosan, itu bergumam di telinganya, Yun Hao, mengapa kamu membawa Meong ini sendirian? Apakah menurut Anda pada saat kritis, hanya Ben Meo yang paling dapat diandalkan? Yun Hao, impian besarmu selama 1000 tahun, bagaimana efeknya sekarang? Kucing liar. Sama sekali tidak masalah berurusan dengan alam surgawi dan manusia, tapi tidak menyenangkan berurusan dengan alam Dao. Yun Hao, garis keturunan binatang buas yang sunyi telah dipromosikan ke tahap pertumbuhan, apakah itu sangat lemah? Mata kucing liar seperti permata itu hampir muncul dalam sekejap. Bagaimana kamu tahu bahwa Ben Meo telah dipromosikan ke tahap pertumbuhan? Ben Meo jelas memiliki, yang sangat baik, baru-baru ini, kucing liar itu tidur di ruang kultivasi. Tetapi ketika Anda tertidur, Anda dipromosikan dari masa bayi ke tahap pertumbuhan. Sebagai makhluk hebat yang hanya ingin makan tanpa henti, kucing liar dengan tegas memilih untuk menyembunyikan kekuatannya. Semakin banyak kemampuan yang Anda miliki, semakin banyak yang dapat Anda lakukan, dan kucing liar tidak mau bekerja. Akibatnya, itu langsung diekspos oleh Yun Hao dengan kejam. Bahkan, persembunyian kucing liar memang cukup sempurna. Tapi Yun Hao kebetulan telah mencoba memengaruhi ranah tubuh Dao, meskipun dia gagal dipromosikan dan tidak memadatkan benih kekuatan ilahi, matanya sangat diperkuat dalam proses memadatkan benih kekuatan ilahi. Ketika Yun Hao membawa kucing liar itu keluar dari ruang kultivasi, dia memiliki wawasan tentang pikirannya yang hati-hati, jadi dia langsung membawa kucing liar itu bersamanya. Kucing liar yang telah memasuki masa pertumbuhan pasti akan memiliki performa yang sangat tidak biasa. Hasil, itu saja, hanya bisa berurusan dengan alam surga dan manusia. Kucing liar yang diekspos oleh Yun Hao pulih dari keterkejutannya, dan kemudian menjadi marah. Yun Hao, Ben Meo mendengar penghinaanmu terhadap Ben Meo dari nadamu, kamu membuat marah Ben Meo. Ben Meo sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius. Hati, Yun Hao tergerak, dan sebungkus ikan kering kecil terbang keluar dari cincin penyimpanan. Cakar kucing liar buru-buru meraihnya, memeluk ikan kering di pelukannya, mendengus, dan berkata, Ben Meo sangat sombong, sangat dingin, dan sangat kejam, tetapi Ben Meo memaafkanmu demi permintaan maafmu, yang tulus. Pada saat kritis, Ben Meo tidak keberatan menunjukkan kekuatannya sekali. Anda hanya menunggu untuk membuka mata, masuk saja ke alam Dao, ada apa? Ben Meo menamparkan banyak dengan satu cakar. Sudut mulut Yun Hao sedikit naik, dan benar saja, kucing liar yang dipromosikan ke panggung memiliki kartu hall untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik alam Dao. Adapun menamparkan sekelompok alam Dao dengan satu cakar, tentu saja Yun Hao tidak akan mempercayainya. Kucing gemuk malas, ini jelas karena dia terlalu banyak mendengarkan kata-kata sombong pria gendut itu di tanah terlarang keluarga Su di kota Tiambao, dan dia juga terkontaminasi dengan kebiasaan buruk, dan dia selalu suka membual. Sambil berbicara, kucing liar itu menggigit ikan kering kecil. Meong. Seketika, mengeong kucing tajam terdengar. Kucing liar digoreng. Yun Hao, ikan kering yang kamu berikan padaku pedas. Pedas, pedas. Meong ini paling tidak disukai, paling dibenci, dan paling dibenci pedas. Yun Hao. Sebelum pergi, pria gendut itu memberikannya kepada saya. Sesaat kemudian, laju kemajuan. Yun Hao tiba-tiba sedikit melambat. Energi, iblis. Dia merasakan bahwa ada aura iblis di depan. Sudut mulut Yun Hao sedikit naik, dan busur dingin dilewati. Ternyata Wen Sanming dan Lu Gang benar-benar ingin membunuhnya dengan menggunakan tangan iblis. Kucing liar itu juga merasakan ki iblis dan bergumam, nafas ini membuat seluruh tubuh Ben Meo tidak nyaman, bersenandung, Ben Meo membunuh mereka.
Kata-kata itu, jatuh, dan kucing liar itu langsung bergegas maju. Ini adalah pertama kalinya Yun Hao melihat kucing liar begitu aktif. Kucing liar gemuk, itu, jelas tidak cepat, tampak lambat, tetapi dalam sekejap, ia melompat keluar ratusan meter jauhnya. Tubuh yang tampaknya lambat tapi cepat, ini penuh dengan kehalusan dan dapat membingungkan mata dan pikiran orang. Meong, kucing liar, yang bergegas ke sebuah bukit kecil, menamparkan dengan satu cakar. Berdengung, seluruh bukit beriak seperti lapisan gelombang air. Riak menyapu semua yang ada di perbukitan, tetapi bahkan rumput mati tidak bergetar sedikit, seolah-olah tidak ada ledakan kekuatan sedikit pun. Namun, dalam sekejap mata, energi iblis yang meresap ke bagian depan dimusnahkan, dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi terkejut melintas di mata Yun Hao. Kecepatan kucing liar itu tampaknya cepat dan lambat, dan kekuatan ledakannya juga tidak seperti apa-apa. Dia tahu betul bahwa di bukit di depan, ada lebih dari 10 iblis, yang bersembunyi di bebatuan yang berantakan, dan akibatnya, kucing liar itu menamparkan dengan satu cakar, dan lebih dari 10 iblis langsung dihapus, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Lugang dan Wen Sanming, yang diam-diam mengikuti, juga terkejut. Garis keturunan kucing gemuk kecil ini terlihat sangat aneh. Memang, ku dengar kucing gemuk kecil ini juga memiliki kemampuan untuk melibatkan target dalam mimpi. Temukan cara untuk mengalahkan kucing gemuk kecil ini, binatang iblis dari garis keturunan ini, saya yakin akan ada banyak orang di kota Tongtian yang tertarik dan bersedia menghabiskan banyak uang sebagai gantinya. Kemudian, kucing liar, itu sudah kembali ke sisi Yun Hao dan berkata, Yun Hao, apakah kamu sudah lama melihatnya? HMPH, baru saja itu hanya sedikit dari keterampilan Meong ini, kekuatan Meong ini, Anda tidak akan pernah membayangkan. Yun Hao, di antara kelompok iblis itu, yang terkuat hanyalah alam fana. Kucing liar. Berikutnya, Yun Hao dan kucing liar terus-menerus menghadapi iblis. Kucing liar, itu tampaknya benar-benar lelah dengan nafas klan iblis, dan setiap kali, tanpa penjelasan Yun Hao, dia mengambil inisiatif untuk bergegas keluar dan memusnahkan klan iblis yang dia temui. Lugang, yang berada dalam kegelapan, mengerutkan kening, dan berkata, Wen Sanming, mengapa klan iblis di tingkat alam surga dan manusia belum muncul? Mata Wen Sanming berkedip dan berkata, ada di sini. Pada waktu bersamaan, tatapan Yun Hao menatap ke depan. Mata kucing yang sunyi, itu berputar dan berkata, sepertinya itu yang kejam. Ledakan, ki iblis yang melonjak berguling, dan dalam sekejap mata, mereka bergegas ke depan Yun Hao dan mereka. Energi iblis berputar-putar, menenggelamkan dunia. Yuan pedang di tubuh Yun Hao meledak, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, dan cahaya dingin dari pedang Ki menyelimuti seluruh tubuhnya, dan Ki iblis tidak dapat menembus dalam jarak 3 kaki dari sisinya. Kucing liar, itu mengecilkan lemak di tubuhnya, dengan jujur mengebor ke area yang ditutupi oleh cahaya pedang yang berasal dari tubuh Yun Hao, dan bergumam, Ben Meo berani dan tak terkalahkan sepanjang jalan, tetapi bagaimanapun juga, dia sedikit lelah. Yun Hao, aku akan melihatmu tampil nanti. Ku harap kamu tidak mengecewakan Ben Meo. Bocah Teran, cari kematian. Iblis yang kuat dengan level yang setara dengan alam surgawi dan manusia prajurit Teran, berdiri di udara, energi iblis tak terbatas terus-menerus menyapu keluar dari tubuhnya, agung. Suara, itu jatuh. Klan iblis yang kuat, ini menamparkan dengan telapak tangan, dan Ki iblis yang bergulir mengembun menjadi sidik jari besar yang menakutkan. Mudra besar iblis Ki jatuh dari langit. Ledakan, tanah dalam radius beberapa mil telah runtuh di bawah tekanan kekuatan yang kuat ini. Tanpa ragu-ragu, Yun Hao langsung mengeluarkan Liontin Giok yang diberikan oleh Lin Xie. Hampir pada saat Yun Hao mengeluarkan Liontin Giok, Wen Sanming dan Lugang, yang diam-diam menatap pemandangan ini, keduanya mundur dalam sekejap. Karena, begitu Yun Hao menghancurkan Liontin Giok, ayah Lin Qi, Lin Xiaofeng, akan dapat merasakan apa yang terjadi di sini, dan mereka tidak ingin diperhatikan oleh Lin Xiaofeng. Jika tidak, mereka berdua ada di dekatnya, dan Yun Hao juga dihancurkan oleh klan iblis yang hanya setara dengan level alam surga dan manusia, dan mereka tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Adapun Yun Hao, di mata mereka, kematian tidak bisa dihindari. Dengan klan iblis yang begitu kuat datang untuk membunuh Yun Hao tidak bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Liontin Giok itu, jika berada di kota Tongtian,
akan memiliki efek yang luar biasa, dan segera setelah dihancurkan, Lin Xiaofeng akan bisa tiba dalam sekejap. Tetapi di tempat seperti ini, jika Liontin Giok dihancurkan, Lin Xiaofeng tidak bisa datang. Langkah Yun Hao, di mata Wen Sanming dan Lugang, benar-benar ketakutan, dan itu membuktikan bahwa Yun Hao tidak memiliki tawar-menawar lain untuk menyelamatkan hidupnya. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.